isilah di perjalanan itu, selang-seling setelah istighfar, ibu isi dengan doa. Kenapa? Karena kegiatan malaikat yang kedua, ketika memberikan ridha pada penuntut ilmu, mengaminkan penuntut ilmu yang berdoa. Aminkan. Mungkin ibu diminta ke sini itu ada doa-doa bu yang belum terkabul itu. Mungkin untuk anak, untuk suami, untuk tetangga, untuk kerabat, untuk ibu mertua, bapak mertua, minta. Ibu mohon isi itu bu. Jadi ketika di jalan tuh jangan diisi macam-macam, buka tilawah Quran, buka. Terus di jalan astagfirullah, sambil di hati minta, ya Allah, berikan kelapangan saat belajar nanti, ya Allah. Berikan kepintaran, kecerdasan pada anak saya, ya Allah. Yang dengan ilmu itu bisa mendekatkan dia kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan satu di antara anak saya, ya Allah, ahli Al-Quran, ya Allah. Jadikan mereka bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat nanti. Ya Allah, lapangkan pekerjaan suami saya, ya Allah. Halalkan rezekinya, ya Allah. Jangan sampai ia membawa sedikit pun neraka dalam kehidupan kami, ya Allah. Jauhkan dia dari orang-orang usil dengan urusan dunia, ya Allah. Minta di jalan, minta. Demi Allah saya katakan, setiap apa yang ibu sampaikan, demi Allah, mungkin ada sebagian dari apa yang disampaikan itu keluar dari hati yang paling ikhlas, maka jika itu bersama dengan aminnya malaikat, amin, seketika dikabulkan. Saya pernah sampaikan ini kisah nyata. Dalam materi taklim saat manasik di bulan haji. Sebelum berangkat, itu biasanya kami suka mengajak teman-teman yang mau haji, yuk kita manasik dulu, siapapun terbuka bebas. Mau sekarang, mau nanti, ayo ikut. Ikut bu, tempatnya di Bekasi. Ada miniatur, ada macam-macam. Begitu sedang kita belajar, saya sampaikan ini, walaupun Anda belum berangkat, tolong mintakan berdoa nih, walaupun ini bukan depan Ka'bah, ini miniatur. Mohon minta saat taklim ini, mohonkan kepada Allah. Begitu kami sedang terangkan proses manasik, ini kenapa kita menghadap Hajar Aswad, kenapa disebut Hajar Aswad, ini kenapa begini, kenapa begitu. Yang lain tuh bu, ada yang rekam pakai video begini, ada yang foto-foto, ada yang nyimak. Saya perhatikan ada satu orang yang keluar air matanya, keluar. Tiba kemudian selesai taklim itu, kemudian berangkat orang-orang berhaji. Ini orang yang tadi ini, yang nangis ini, tiba-tiba hilang. Padahal orang ini sudah menyampaikan ke saya, Ustaz doakan ya, doakan Ustaz, saya pengen haji, belum ada rezeki, belum ada ini, hilang bu. Begitu selesai musim haji, sepekan kemudian datang lagi pas taklim sore-sore, datang, akhi antum kemana, nggak kelihatan kemarin. Afwan Ustaz, nggak sempat ngasih tahu saya haji. Kok bisa? Terus saya nggak mau ceramah, antum aja yang cerita nanti ke jamaah. Sini, antum cerita. Begitu kita dengarkan apa yang terjadi dengan beliau, ternyata saat di depan miniatur itu mengalir air matanya, beliau sampaikan, Ustaz, saat yang lain merekam, saya melihat orang udah pada siap, ada yang sudah mau berangkat, saya hanya bermohon kepada Allah, ya Allah, saya merasa ini bukan Ka'bah, tapi seakan-akan saya di depan Ka'bah, ya Allah, sebelum wafat beri kesempatan saya untuk berhaji. Dia minta dengan setulus hatinya, keluar air matanya. Begitu dia memohon, bu, saya kan sampaikan dia ikut kajian Quran, kajian hafalan. Ayo baca ayat-ayat Quran terkait dengan itu. Dia kembali ke rumahnya, ke musola ngimamin, yang setiap yang dibaca ayat haji. Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Baca. Nah secara singkatnya, 3 hari sebelum batas terakhir untuk penerimaan segala persyaratan itu, datanglah seorang pemuda nanya, Pak, saya perhatikan Bapak itu tiap ngimamin bacanya ayat haji. Bapak pernah haji belum? Belum katanya. Bapak punya paspor? Tidak. Sini saya bantu. Bikin paspor, kita berangkat tahun ini langsung. Oyana please. Dia berangkat. Gitu berangkat pulang, Masya Allah. Tahu nggak aktivitasnya apa? Di antaranya beliau juga di antara yang membuat percetakan Al-Quran. Baca, sederhana sekali orangnya. Kayak peci, kayak koko biasa. Tapi halus tuh.